Tapi pada saat itu terjadi dialog. Bukan, ini bukan yang terakhir. Kaget saya maksudnya. Hah? Bukan yang terakhir ya? Ditanyain, kamu tahu yang mana kitab suci? Kamu pernah baca kitab suci? Pernah, tapi nggak mengerti. Karena bahasanya berbeda. Bahasa Sanskerta. Bukan itu saja. Semua yang kamu lihat ini kitab suci. Ditunjuklah, ini kitab suci semua. Gitu. Hah? Terus bacanya gimana? Jadi yang tertulis saja nggak terbaca. Bayangkan kalau dia hanya sebagai ciptaan yang memainkan peran, belum menjadi tulisan. Bagaimana membacanya? Saya bengong gini. Ya mungkin kalau di Jawa disebutnya mengaji alam gitu. Iya. Besok kita baca. Nah besok itu tiba-tiba seperti setiap kali melihat sesuatu itu dia seperti mengalirkan kata-kata, Mas Hendra. Maksudnya tuh melihat sesuatu tuh pas Wayan lagi di luar, Di di luar lihat pantai, di apa mana saja gitu ya. gitu ya. Lihat apa saja. Misalnya saya lagi ke pantai nih. Ke pantai, saya lihat orang-orang di Pantai Kuta itu kan pasirnya putih. Oke. Saya tidur-tiduran, lihat orang tidur-tiduran di pantai itu dengan seakan-akan nyaman gitu. Tiba-tiba semesta berbicara gitu, seakan-akan berbicara seperti dengan kata-kata begini. Coba kamu lihat, semua orang menyebut pasir itu putih, mewakili keindahan pantai, dan mereka berbaring di atasnya tanpa sadar bahwa tempat mereka berbaring itu adalah kotoran ikan yang menjadi pasir. Nah, seperti itulah di kehidupan ini. Ketika kau tidak lagi melihat itu sebagai sebuah kekotoran, kamu akan melihatnya sebagai keindahan. Gitu, seperti itu misalnya. Apalagi, Oh, Pak. banyak, Apalagi, banyak. Pak. Banyak, Mas Chandra. Misalnya ketika saya melihat, saya naik mobil nih, Mas Chandra. Iya, iya. Tiba-tiba di depan ada angsa. Angsanya slow nih. Sekitar 200-300 meter di mobil saya tuh, saya kan melaju nih. Tiba-tiba saya pelan, di depan dia santai. Nah, orang-orang santai. Tapi ada kala saya tiba-tiba teringat di depan saya ada mobil mengarah ke saya Mm-mm. dan saya mengarah ke sana. Tiba-tiba ada anjing nyebrang tuh. Mobilnya tetap aja melaju, nggak ikut pelan-pelan. Nah, ketika melihat angsa yang pelan-pelan itu saya nanya, seakan-akan bertanya, kamu kok santai banget sih? Gitu. Kok santai banget sih nyebrang dan kamu bisa membuat orang juga ikut pelan-pelan? Apa yang ingin kamu sampaikan? Begitu saya tanya. Terus seakan-akan angsa itu menjawab, kamu lihatlah, mereka pelan-pelan termasuk kamu menjadi tenang karena akulah juga yang tenang lebih dulu. Jadi kalau kamu ingin membuat orang lain tenang, tapi kamu nggak tenang, nggak bisa. Seperti itu Mas Hendra pesan-pesannya gitu. Jadi Kok bisa sih? Maksudnya kok bisa tuh? iya, Itu kan nggak terjadi kepada semua orang ya. iya, Artinya tuh mm-mm, hal seperti ini kan pure apa? Bener-bener mm-mm, anugerah. Atau iya, sebenarnya kalau boleh jujur Pak Wayan, ini bisa diusahakan untuk iya. semua orang nggak sih? Gitu? Nah itu yang mau saya latih. Itu Oke. yang mau saya latih. Karena dulu ketika kita lahir kan kita nggak bisa membaca bacaan apapun. Tapi ketika terus-menerus dilatih membaca, kita bisa. Kalau saya sih sudah membaca Al-Quran, saya nggak bisa karena saya nggak tahu tulisan Arab, Ya, 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 ya. tulisan Jepang juga saya nggak tahu. Tapi ketika orang berlatih tulisan Jepang, dia bisa katakana, hiragana, kanji, dia bisa Ah, membacanya. Kenapa? Karena mereka melatihnya. Jadi semesta ini pun bisa dilatih untuk dibaca kalau kita tekun berlatih gitu. beruntung nih teman-teman yang sudah join retreat ya. Kita akan berlatih nanti di Jakarta. Sekali lagi, ini tidak hanya teori, ini kita Mm-mm. nanti akan praktik langsung dengan guru kita, Ya. Bapak Wayan Mustika. Jadi memang aku berharap, aku udah bilang sama Pak Wayan, saya mau retreat kali ini Mm-mm. bener-bener spesial gitu ya, Ya. yang membekas buat teman-teman semuanya Ya. gitu. Mas Hendra, coba perhatikan ini Mas Hendra, mumpung ada di sini kan. Mas Hendra, saya turunin sebentar ya. Boleh, boleh, Di boleh. sini ada buah nih. Rata-rata semua buah ini punya kulit. Ya, Nah, terus saya tanya, kenapa sih kamu harus punya kulit semuanya, wahai para buah gitu kan? Terus dia bilang apa?
Kalau kami nggak punya kulit, kebayang nggak kamu? Pohon pisang berbuah tanpa kulit. Semua buah tanpa kulit. Apa yang terjadi? Nah, maka yang ingin menikmati isi aslinya haruslah berani mengupas kulitnya. Buah karya, buah perenungan yang menjadi kitab suci, itu pun berkulit. Kalau nggak dikupas, kamu nggak akan dapat isinya. Nah, tujuan dia dibikin berkulit itu supaya bertahan lebih lama, Mas Hendra. Ya kalau pisang nggak punya kulit, nggak bisa bertahan lama. Maka renungan-renungan orang dulu yang kemudian menjadi kitab suci, itu dibuat kulitnya tebal sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kalau nggak dikupas, jangan makan durian itu pada kulitnya, hanya karena kulitnya yang berduri. Jangan makan rambutan hanya karena kulitnya yang berambut-rambut gitu.